Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau di hari pertama, pada minggu pertama, di bulan pertama di tahun 2023 ini, Tuhan Kau memberikan kepada kami kesempatan, anugerah, kekuatan, bahkan kehidupan. Untuk kami boleh menapaki masuk ke tahun yang baru ini ya Tuhan. Dan pada saat ini kami sungguh-sungguh rindu mencari hadirat-Mu di rumah-Mu ini ya Tuhan. Sehingga kami sungguh tahu dan jelas apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kami di tahun 2023 ini. Itulah sebabnya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami, menjamah kami, dan Engkau bersabda kepada kami, berbicaralah ya Bapa, oleh sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengar firman. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, selamat tahun baru buat kita semua. Saya mengajak kita membuka dari surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, kita bersyukur Tuhan memimpin kita masuk ke tahun 2023. Dan kalau kita boleh kilas balik, tahun 2022 telah menjadi tahun pemulihan buat kita. Kita melihat bagaimana kita telah merasakan, mengalami sebuah perubahan kehidupan yang tadinya kita masih sangat terbatas oleh naik turunnya pandemi. Tapi perlahan-perlahan aktivitas kita kemudian dipulihkan menjadi kembali ragawi seperti sebelum pandemi terjadi. Jadi setiap kita yang bekerja, kita sudah kembali bekerja secara ragawi. Yang sekolah, sejak tahun ajaran yang kemarin ini, anak-anak sekolah juga sudah full kembali ke sekolah. Dan tentunya juga kegiatan gereja kita, perlahan-perlahan bertahap, secara berangsur kegiatan di gereja kita sudah kembali seperti sedia kala. Bahkan kebaktian kita sudah kita tidak batasi lagi jumlah pengunjung. Nah saudara, kita bersyukur tahun pemulihan Tuhan pimpin di tahun 2022. Bahkan di penghujung tahun pemerintah juga sudah menetapkan bahwa PPKM resmi dicabut dari negara kita Indonesia. Saudara sekalian, melalui ibadah persekutuan yang kembali secara ragawi, kita kemudian boleh mengalami kembali sebuah persekutuan yang lebih nyata, yang lebih real. Dari pertemuan-pertemuan virtual yang selama ini kita lakukan. Saudara, ibadah secara online kita lakukan memang secara terpaksa karena pandemi dan alasan kesehatan. Mau tidak mau, sementara waktu, itulah cara yang bisa kita pakai untuk tetap bisa terhubung satu dengan yang lainnya dan kita bersama-sama bisa beribadah bersama. Tetapi ketika kita melihat kenyataan bahwa selama kita beribadah secara online,
rata-rata saudara, termasuk saya, sangat merasakan banyak gangguan sekali kalau kita mengikuti ibadah hanya secara online saja. Banyak interupsi-interupsi yang terjadi, memecah konsentrasi kita selama beribadah, dan akhirnya kita hanya mengkhususkan mendengarkan bagian khotbah saja. Dan sebetulnya saudara, itu bukanlah sebuah ibadah yang utuh. Nah, pada saat ini jika Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita sebuah situasi yang sangat kondusif untuk kita boleh kembali beribadah secara ragawi di gereja, maka saya berharap kita sekalian dapat memakai kesempatan ini sebaik-baiknya agar kita boleh kembali mengalami perjumpaan, sebuah pengalaman hadirat Tuhan yang lebih nyata, yang lebih menyeluruh, juga persekutuan dengan saudara seiman yang lebih nyata. Saudara, itu bicara kilas balik tahun 2022. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan tahun 2023? Tahun yang dikatakan penuh dengan tantangan, tahun yang dikatakan tahun resesi, tahun yang juga tidak mudah bagi kita. Kira-kira pertanyaan saya adalah, apa harapan dan cita-cita kita untuk tahun 2023 ini? Saudara, mungkin beberapa di antara kita udah cuek ya. Ya mau 2023, mau pandemi, mau perang, mau bencana alam, ya terserah aja. Yang penting saya lewatin hari demi hari aja. Tetapi jangan-jangan di antara kita ada yang begitu pesimis terhadap tahun 2023. Yang pikirannya sudah begitu dipengaruhi terhadap hal-hal yang negatif duluan. Wah, tahun resesi. Bahkan sudah putus asa duluan sebelum kita masuk ke 2023. Saya teringat dari ke-10 mata-mata yang diutus Musa melihat tanah Kanaan, ya sebetulnya yang diutus 12. Tetapi dari 12 itu, 10 kembali kepada Musa dan melaporkan keadaan di tanah Kanaan yang berkata, kita pasti kalah. Orang-orang Kanaan itu mereka sangat banyak jumlahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sangat besar-besar, mereka sangat kuat. Kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Belum masuk, saudara. Baru melihat keadaan. Jadi dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Atau mungkin juga ada yang optimis menghadapi 2023 seperti sisa 2 mata-mata, yaitu Kaleb dan Yosua. Kembali kepada Musa dan berkata, kita harus tetap maju untuk masuk ke dalam tanah Kanaan itu. Sebab Tuhanlah yang memberikan tanah itu kepada kita. Nah, jadi beberapa kita yang masih optimis terhadap tahun 2023, kita akan tetap membuat perencanaan, kita akan bikin planning, dan kita percaya Tuhan kita, Tuhan Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita, bersama-sama kita menghadapi tahun yang baru. Saudara, maka timbul pertanyaan berikutnya yang jauh lebih penting daripada pertanyaan apa rencana dan cita-cita kita terhadap tahun 2023. Maka pertanyaan yang jauh lebih penting itu adalah, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita? Apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita di tahun 2023 ini? Maka firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat, perikop ayat 11 sampai ayat 16, secara khusus saudara di ayat yang ke-15 dulu saya mau highlight di bagian itu. Dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Saudara, ini harapan Tuhan bagi jemaat Efesus pada saat itu, dan saya percaya juga menjadi harapan Tuhan bagi kita pada saat ini, agar kita boleh terus dapat bertumbuh dalam iman dan kasih, sesuai dengan teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Saudara, jemaat Efesus adalah jemaat yang dirintis pada perjalanan misi Rasul Paulus, sebetulnya dirintis oleh Apolos. Tetapi ketika Rasul Paulus ke situ dan menjumpai jemaat mula-mula yaitu Aquila dan Priscilla, bermula dari rumah mereka, maka terbentuklah jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang terdiri dari campuran. Ada orang-orang Yahudi di sana, ada orang-orang Yunani di sana,
ada keturunan campuran orang Yahudi dan Yunani di sana. Jadi begitu heterogen sekali. Saudara, jemaat Efesus pada saat itu menghadapi situasi yang sangat tidak mudah. Karena di sisi eksternal, di luar mereka menghadapi tekanan dari pemerintah Romawi yang menganggap kekristenan adalah sekte atau ajaran sesat baru, pecahan dari agama Yudaisme, orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan pergerakan orang-orang Kristen ini adalah pergerakan yang menghimpun orang untuk berontak terhadap pemerintah Romawi. Itu sebabnya pemerintahan Romawi sangat menekan sekali adanya orang-orang Kristen. Nah, itu dari sisi eksternal, mereka menghadapi pemerintahan yang begitu keras terhadap mereka. Nah, dari sisi internal mereka, jemaat Efesus juga menghadapi ancaman dari dalam komunitas mereka sendiri. Mereka bergumul, saudara, untuk tetap bisa dapat bersatu. Mereka bergumul bagaimana mempertahankan kesatuan di dalam jemaat. Makanya Paulus berkali-kali berkata hidup dalam kasih, hidup dalam kasih. Kasih Kristus yang mempersatukan. Yang kedua, jemaat juga bergumul dengan munculnya pengajaran-pengajaran yang sesat tentang Allah, tentang Yesus Kristus, tentang Roh Kudus, dan seterusnya. Karena jemaat itu kurang mendapatkan ajaran yang begitu memadai, pembinaan-pembinaan yang memadai, sehingga beberapa di antara mereka punya konsep pemahaman yang sesat dan keliru. Nah, dalam konteks seperti itulah Rasul Paulus atas pertolongan Roh Kudus berbicara kepada jemaat di Efesus. Hai kamu jemaat yang menghadapi situasi yang tidak mudah, yang menghadapi tekanan dari pihak luar pemerintah Romawi, yang menghadapi berbagai-bagai ancaman pengajaran-pengajaran yang sesat dari dalam. Maka Rasul Paulus berkata, kamu harus tetap bertumbuh. Yang kedua, kamu harus melayani Tuhan. Nah, sekarang kita mau melihat dengan lebih jelas lagi, saudara, bagaimana Rasul Paulus memaparkan bagian-bagian agar jemaat di Efesus dapat terus bertumbuh dan jemaat menjadi jemaat yang bisa melayani dalam keadaan yang tidak mudah seperti itu. Yang pertama, saudara, yang pertama caranya adalah tertanam. Dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 di sana dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Khususnya di ayat yang ke-15 dikatakan Kristus yang adalah kepala. Jadi Rasul Paulus menggambarkan setiap umat percaya itu adalah tubuh Kristus. Adalah tubuh dan kepalanya itu adalah Kristus. Bagaimana sebuah tubuh ini, saudara, dapat bertumbuh adalah dengan cara bagian tubuh itu harus tetap terhubung dan terkoneksi dengan kepala, sang kepala itu. Dan bagian tubuh ini harus tetap terhubung dengan bagian anggota-anggota tubuh lainnya. Nah, jadi ini gambaran dari Rasul Paulus buat kita. Kristus adalah kepala, kita semua adalah tubuh Kristus. Bagaimana caranya kita bisa bertumbuh? Kita harus tetap terhubung dengan sang kepala itu, dan kita harus tetap terhubung dengan bagian anggota-anggota tubuh lainnya. Saudara, sama seperti tumbuh-tumbuhan, jikalau sebuah benih atau biji dia ingin bertumbuh, maka tidak ada cara lain, benih itu harus tertanam di dalam tanah. Seluruh bagian benih itu harus tertanam. Saudara, saya punya gambar. Saudara perhatikan, kalau biji atau benih itu ada di atas atau di luar tanah, saudara sampai kapanpun dia nggak akan bisa bertumbuh. Kalau dia mau bertumbuh, saudara, dia harus tertanam. Keseluruhan bagiannya harus tertanam. Tenggelam semuanya, semua tertutupi, harus tertanam. Sehingga perlahan demi perlahan, saudara lihat proses demi proses pertumbuhan itu akan terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa bertumbuh? Tertanam dalam apa?
Yang pertama saudara, kita harus tertanam dalam Kristus melalui firman dan doa. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus tertanam di dalam Kristus melalui firman dan doa. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara, firman dan doa adalah dua dasar fondasi iman Kristen yang paling esensial, yang paling penting sekali buat kita. Karena relasi kita dengan Tuhan adalah relasi yang nyata, yang real, bukan bohong-bohongan, saudara. Relasi antara kita dengan Tuhan adalah relasi yang hidup. Tuhan berfirman kepada kita, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Lalu kita meresponi firman-Nya dengan kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Saudara bisa lihat, firman dan doa, dua fondasi iman Kristen yang paling mendasar sekali. Tanpa ini saudara, iman kita nggak bakal bertumbuh. Saudara, gereja mengadakan gerakan membaca firman setiap hari satu pasal. Dan gereja memberikan kepada kita pokok-pokok doa harian untuk kita doakan bersama keluarga setiap malam atau setiap kapan saja di rumah kita. Ini dua hal, bukan cuma program gerakan domba, bukan program berdoa setiap malam mesbah keluarga, bukan sekedar program saudara. Karena kami yakin melalui pembacaan firman dan doa, rohani kita akan dibangun. Saudara, bersyukur sejak ada gerakan membaca domba, makin banyak jemaat yang ikut membaca firman setiap hari. Khususnya para pelayan, bisa ada grup yang saling mengingatkan. Siapa yang sudah baca saling melapor. Saya senang sekali dengan grup-grup seperti ini. Makin banyak jemaat yang terlibat, apalagi sejak adanya live. Di dalam kelompok-kelompok live juga saling mengingatkan membaca bacaan domba setiap hari. Saudara, saya melihat sendiri, jemaat berubah hidupnya setelah membaca firman Tuhan setiap hari. Minimal perubahan yang terjadi adalah tadinya nggak pernah baca firman, sekarang sudah bisa membaca firman setiap hari. Perkara mengerti atau tidak mengerti, itu masalah nomor 2, saudara. Tetapi yang pertama adalah minimal jemaat punya kerinduan untuk mencari Tuhan setiap hari melalui pembacaan firman. Dan saya melihat hidup-hidup yang diubahkan. Banyak sekali jemaat-jemaat yang tadinya ya kalau ingat baca Alkitab. Tapi karena ada saling mengingatkan setiap hari baca. Ngerti apa nggak ngerti, kadang-kadang ketemu perikop yang sulit, ya nggak apa-apa. Yang penting baca dulu. Nah sekarang kita mau coba jawab masalah yang kedua yang tadi saya katakan. Beberapa jemaat bergumul, pembacaan perikop-perikop tertentu memang butuh alat bantu khusus, ya. Bagian-bagian tertentu jujur harus saya katakan, perlu ada referensi-referensi pendukung untuk memahaminya. Maka saudara, mulai tahun ini melalui Komisi PAK, setiap hari Selasa malam jam 7 melalui Zoom, kita akan melakukan pemahaman Alkitab bersama mengenai bacaan domba kita. Jadi diharapkan Bapak Ibu Saudara jemaat yang sudah baca dan menemukan bagian-bagian yang sulit dimengerti, bisa bergabung berdiskusi dan belajar bersama-sama. Sehingga terdapat pencerahan demi pencerahan yang terjadi. Dan kita harapkan melalui ini, kita semakin semangat lagi gitu ya, semakin tertarik lagi untuk menggali, memaknai firman Tuhan yang kita baca. Demikian juga dengan doa. Kita rindu sejak Januari 2023 ini, persekutuan doa Rabu malam kita mau kembalikan secara full onsite di gereja. Dan kita terus mendorong saudara sekalian tetap minimal setiap hari saudara punya satu waktu berdoa bersama-sama dengan keluarga di rumah. Dan itu kita dorong terus saudara, bukan sekedar program.
Karena itulah dasar pertumbuhan iman kita, pembacaan firman dan doa. Yang kedua, saudara, selain kita tertanam dalam firman dan doa, maka kita juga harus tertanam dalam ibadah minggu. Saudara, kita menyadari sejak pandemi, banyak jemaat punya pola beribadah yang baru, yaitu mengikuti ibadah secara online. Awalnya tidak masalah, karena terpaksa harus dilakukan seperti tadi sudah saya katakan. Lalu ada kebiasaan baru, setelah mengikuti ibadah online dari gereja sendiri, dalam hal ini gereja kita, lalu karena gereja-gereja lain juga banyak ibadah online, habis itu coba-coba ikut juga ibadah ke gereja lain. Dan saya menemukan, pola kebiasaan ini bukan hanya di jemaat kita, di gereja lain juga sama seperti itu. Ada jemaat-jemaat yang akhirnya suka mencari ibadah, tidak lagi ibadah di gereja sendiri, mencari ibadah sesuai dengan pengkhotbah yang dia suka. Dan ini menjadi masalah, karena terus berpindah-pindah terus setiap minggu, berpindah-pindah channel YouTube, gereja demi gereja. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya yang terjadi adalah sebetulnya pertumbuhan rohaninya menjadi tidak sehat dan hubungan dengan Tuhan menjadi jauh. Buktinya apa? Buktinya ketika keadaan situasi udah baik, bisa kembali ke gereja untuk beribadah, sudah akhirnya ya udah di rumah aja, online saja begitu ya. Kecuali sekali lagi, kecuali alasan kesehatan dan alasan karena pandemi. Kalau saudara punya kemampuan kesehatan untuk datang ke gereja, harusnya kembali ke gereja. Maka ada survei yang dilakukan oleh Bilangan Riset salah satunya, mensurvei jemaat-jemaat yang suka pindah-pindah gereja dan tidak tertanam terhadap satu gereja tertentu lagi. Dan akhirnya ditemukan bahwa terjadi masalah pada pertumbuhan kerohaniannya. Kalau kita mau bertumbuh, saudara, kita harus tertanam pada satu gereja ibadah minggu secara rutin. Saudara jangan salah paham dalam hal ini. Setiap himbauan, seruan dari mimbar agar saudara balik ke gereja, bukan semata-mata utamanya agar gereja penuh kembali loh saudara. Ini karena sungguh-sungguh adalah kerinduan agar saudara bisa bertumbuh secara sehat, secara rohani. Dan yang kedua, saudara kembali beribadah di gereja, itu adalah kehendak dan perintah Tuhan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Yang ketiga, bagaimana kita bisa bertumbuh? Kita harus tertanam pada komunitas dan persekutuan. Saudara, bicara iman Kristen tidak pernah bicara pertumbuhan iman secara sendiri atau solo. John Wesley pernah berkata, bertumbuh secara rohani itu adalah tidak mungkin bertumbuh sendiri. Harus bertumbuh secara sosial atau komunitas. Karena kita makhluk sosial, saudara. Di dalam persekutuan umat percaya, di dalam komunitas kita bisa saling mendukung, saling membangun, saling memperhatikan, saling menanyakan kabar, saling bertumbuh bersama di dalam iman. Itulah tujuan dari komunitas. Saya pernah cerita bukan beberapa waktu lalu, di dalam khotbah sebelum-sebelumnya, ada seorang bertanya kepada saya, berkata, saya tidak bertumbuh di gereja ini. Saya berkata kepada dia, kamu selain ikut ibadah hari Minggu, ikut persekutuan enggak? Ada komunitasnya enggak? Ada kenal enggak jemaat yang lain? Jawabannya tidak. Ya udah kalau gitu ikut komunitas ya, ikut komunitas live kita daftarkan. Oh sorry saya sibuk. Lah, saudara, kalau tidak tertanam dalam komunitas, kalau tidak ada yang dikenal di gereja ini, bagaimana bisa ada orang yang memperhatikan kamu, atau menanyakan kerohanian kamu dan seterusnya. Seseorang mau bertumbuh dia harus tertanam dalam komunitas. Karena di sanalah tempat yang paling baik untuk berlatih mempraktekkan firman Tuhan yang telah dimengerti. Untuk belajar mengasihi Tuhan dan sesama. Untuk bisa saling berbagi dan seterusnya. Saudara, kita bersyukur live di gereja kita saat ini kurang lebih sudah ada 24 atau 25 kelompok, kurang lebih, karena tepatnya itu akan terus diupdate. Bahkan di akhir tahun sudah ada 3 kelompok baru yang sudah mulai inisiasi untuk dimulai.
kurang lebih ada 27 kelompok, saudara. Dan lebih dari 300 jemaat sudah ikut ambil bagian dalam kelompok komunitas Life. Saudara, ini adalah gerakan pemuritan yang sedang terjadi di gereja kita. Saya harap saudara semuanya dapat memahami hal ini. Gereja kita bukan berjalan begitu-begitu saja, saudara. Dalam beberapa tahun terakhir, ada pertumbuhan dalam komunitas di gereja kita yang begitu pesat sekali, yang kita sebut dengan komunitas Life ini. Saya berharap bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengambil bagian tergabung, mari kita tertanam dalam komunitas. Karena saudara kita melihat secara waktu pandemi terjadi, kelompok-kelompok Life inilah yang bersemangat sekali untuk saling caring, saling memperhatikan, mendukung bersama-sama. Dan melewati pandemi ini dengan baik sekali. Saudara, kita melihat juga banyak aktivis-aktivis, para pelayan-pelayan baru gereja yang muncul karena mereka boleh bertumbuh di dalam kelompok-kelompok Life yang ada. Saudara sekalian dikasih Tuhan, selain Life, saudara juga bisa tertanam dalam persekutuan-persekutuan yang tersedia di komisi-komisi yang tersedia di gereja kita. Inilah pentingnya kita tertanam, saudara. Lalu selanjutnya selain tertanam, Paulus juga menegaskan, menjelaskan agar jemaat Efesus dapat bertumbuh secara dewasa dan mengalami perubahan. Jadi perubahan ini sangat penting sekali. Poin kedua itu adalah berubah, itu adalah hal yang sangat penting, saudara. Setiap orang yang bertumbuh, dia pasti berubah. Tentu berubahnya ke arah yang lebih baik, ke arah positif. Pada ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14, Rasul Paulus menegaskan bahwa Tuhan memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk dikatakan memperlengkapi orang-orang kudus. Menjadi umat percaya itu satu hal. Tetapi diperlengkapi dan untuk berubah, bertumbuh dan dewasa, itu hal yang lain, saudara. Banyak orang cukup puas ketika sampai ke titik yang penting saya percaya Tuhan Yesus, hubungan saya pribadi sama Tuhan saja cukup. Ternyata tidak, saudara. Tuhan menghendaki setiap kita boleh bertumbuh. Dan kita harus terus diperlengkapi. Agar kita punya pemahaman, pengenalan akan Tuhan yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Selama kita hidup dalam dunia ini, kita harus terus punya hati yang rendah untuk belajar dan belajar terus, saudara. Tidak ada di antara kita yang sudah paling mengerti tentang Tuhan, paling mengerti tentang kehidupan ini. Kita harus diperlengkapi terus. Saudara, saya pernah berjumpa dengan seorang aktivis pelayan Tuhan yang kelelahan melayani Tuhan. Dia terus dijadwal, habis dijadwal latihan, habis latihan tampil. Dan begitu seterusnya, dijadwal, latihan, tampil. Minggu depan lagi dijadwal, latihan, tampil. Akhirnya datang dan berkata, saya kelelahan. Bahkan dikatakan, saya dimanfaatkan oleh gereja ini untuk pelayanan. Waduh, ini kalimat yang sungguh luar biasa, saudara. Lalu saya permisi tanya kepada aktivis kita. Saya bilang, kamu ada saat teduh nggak setiap hari? Ada sih, bolong-bolong. Kamu ada ikut kelas PA nggak? Seminar-seminar, kelas Berea, pembinaan-pembinaan, training-training? Nggak ada, sibuk. Lah, kalau begitu, terus terang saya berkata, maka pemahamanmu tentang gereja dan pelayanan itu perlu diperbaiki. Konsep pelayananmu itu salah. Jangan-jangan kamu sibuk melayani, tapi kamu nggak ngerti untuk apa kamu melayani, kepada siapa kamu melayani, dan mengapa kamu harus melayani Tuhan. Jangan-jangan banyak yang sibuk melayani, saudara. Tetapi dia belum memiliki sebuah pemahaman yang memadai tentang arti pelayanan. Nah, jadi firman Tuhan berkata, Tuhan telah menetapkan rasul-rasul, para pemberita Injil, nabi-nabi, para gembala-gembala dan para pengajar-pengajar untuk memperlengkapi. Agar kita boleh terus diperlengkapi. Kita jadi paham
Dan kita boleh bertumbuh secara dewasa. Dan ketika kita melayani, kita tahu kenapa kita harus melayani, kepada siapa kita melayani, mengapa kita harus melayani Tuhan. Saudara, saya rindu tahun ini kita mulai dengan komitmen baru untuk mau bertumbuh dan bersedia diperlengkapi. Sehingga hidup kita boleh semakin berkenan bagi Tuhan. Yang terakhir, Paulus berkata pertumbuhan iman, pertumbuhan yang dewasa adalah selalu berkaitan dengan pelayanan. Dikatakan, kita diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Artinya kita yang telah diisi, diperlengkapi dengan berbagai pengetahuan dan kebenaran, kita harus bisa mengaplikasikan, kita harus bisa mempraktekkan, melakukan kebenaran-kebenaran itu. Dan format yang paling dasar melakukan firman Tuhan adalah melayani Tuhan dan melayani sesama. Itu tanda kedewasaan rohani, saudara. Seorang yang dewasa adalah seorang yang sudah bertransisi, berproses. Dari yang kanak-kanak dia hanya bisa pikirkan dirinya sendiri, egosentris. Pusat kehidupan ini adalah dirinya sendiri. Tetapi orang yang dewasa adalah orang yang kemudian bertransisi menjadi teosentris atau kristosentris. Orang yang memusatkan hidupnya kepada Tuhan atau Kristus. Meneladani Kristus. Di sini kita melihat pertumbuhan iman dan pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Orang yang terus diisi, terus diperlengkapi, dibina, tapi tidak pernah melayani, saudara, pasti nggak bertumbuh secara sehat. Sebaliknya orang yang tidak pernah diisi kebenaran, tidak pernah diperlengkapi, tapi terus-menerus melayani, hidup rohaninya menjadi kering dan lesu. Di dalam persekutuan dengan Kristus, kita diikat dan dipersatukan untuk saling melayani, untuk membangun tubuh Kristus bersama-sama. Seorang pendeta Metodis bernama William Booth, seorang dari Inggris yang dia pengen sekali mencontoh dari John Wesley. Dia suka berkhotbah berkeliling, tapi zaman itu sudah zamannya dia bukan zaman berkuda lagi. Tapi dia berkeliling, dia menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. William Booth. Tapi dia rasakan dampak dari pelayanannya kurang maksimal, seperti John Wesley, kalau cuma berkeliling berkhotbah. Suatu hari, dalam saat teduhnya di meja kerja dia, tiba-tiba dalam doa dia keluar satu kata yang sangat mengganggu dia. Kata itu adalah kata others. Others, orang lain, others. Dia buru-buru tulis di secari kertas, others. Dia tempelkan di meja tempat dia bersaat teduh. Dan dia kemudian apa yang dia lakukan, saudara? Dia merasakan ini adalah perintah Tuhan untuk memikirkan orang lain, untuk melayani orang lain. Bukan memusatkan seluruh pelayanan kepada diri sendiri, tetapi harus memperhatikan kebutuhan orang lain, melayani orang lain. Segera dia pergi ke kantor tempat mengirim telegram. Dulu kalau mau kirim pesan kepada teman-teman, rekan-rekan pelayanan di seluruh dunia, pakai telegram yang terbatas sekali karakter yang bisa dikirim. Dia hanya kirim satu kata itu, others. Dia kirim kepada semua rekan pelayanannya di Inggris, dia kirim kepada semua rekan pelayanannya di seluruh dunia, others. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Terjadi sebuah gerakan sosial pelayanan yang terbesar bahkan sampai saat ini, yang kita kenal dengan gerakan atau gereja bala keselamatan, Salvation Army. Saudara, banyak hal kita tidak setuju dengan praktek beribadahnya orang bala keselamatan. Tetapi kita hari ini tidak bisa mengingkari apa yang telah dikerjakan oleh teman-teman kita dari bala keselamatan atau Salvation Army untuk membantu mengurangi human trafficking, drug trafficking, dan lain sebagainya, untuk meningkatkan
taraf hidup di daerah-daerah miskin di seluruh dunia, dan pekerjaan-pekerjaan sosial, saudara. Ini adalah organisasi Kristen dengan gerakan sosial terbesar sampai saat ini loh, saudara. Jadi kalau kita mau hidup kita berdampak, kita mau bertumbuh, kita harus berbuah, kita harus berdampak. Mulai dengan apa, saudara? Dengan hal yang kecil. Apa yang bisa kita lakukan di lingkungan sekitar kita? Kita belajar melayani dengan rendah hati. Kita mencoba mempraktekkan pertumbuhan iman kita. Itu salah satu tanda pertumbuhan iman. Kita bisa berdampak, kita bisa melakukan sesuatu hal dari hal yang paling kecil pun untuk orang lain. Dan saya meyakini inilah yang Tuhan kehendaki untuk dialami oleh setiap jemaat di tahun yang baru ini. Agar kita boleh tertanam dalam doa dan firman, tertanam dalam ibadah hari Minggu, tertanam dalam komunitas atau persekutuan-persekutuan. Dan di tahun ini juga kita bisa berubah. Karakter kita diperbaharui semakin serupa dengan Kristus. Kita bertumbuh, mengalami perubahan. Dan kita bisa berdampak. Mulai dari kita melayani orang-orang di sekitar kita. Maka setelah kita doakan, setelah kita gumulkan bersama, tema tahun 2023 bagi gereja kita adalah kita menjadi murid yang bertumbuh dan melayani Tuhan. Kita sungguh-sungguh berharap di tahun ini, setiap jemaat boleh bertumbuh. Kita pastikan pertumbuhan itu terjadi. Dan setelah bertumbuh, kita melayani Tuhan. Sebaliknya, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan selama ini, kita rindu di tahun 2023, setiap pelayan boleh bertumbuh, tetap menjaga pertumbuhan iman kerohaniannya. Saudara, selamat tahun baru sekali lagi buat kita semua. Mari kita mulai perjalanan iman kita di tahun ini bersama-sama dengan Tuhan Allah Immanuel. Mari kita alami berkat demi berkat, anugerah demi anugerah, kekuatan demi kekuatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita tahun ini. Biarlah kita terus boleh berharap kepada Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan akan datang kepada kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak tahu berapa lama, berapa tahun lagi Tuhan anugerahkan bagi kita, kami. Tetapi selama anugerah itu Tuhan berikan, waktu Tuhan berikan bagi kami, maka kami rindu ya Tuhan, waktu-waktu ini kami akan pergunakan sebaik-baiknya untuk kami boleh terus melatih diri sedemikian rupa. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, kami boleh terus terhubung dengan Engkau setiap hari. Dan selama waktu dan kesempatan Tuhan masih berikan bagi kami rindu ya Tuhan, kami mau belajar melayani Tuhan dan sesama. Tuhan, materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami yang terdalam. Inilah komitmen kami di hadapan-Mu ya Tuhan di tahun 2023. Kami mau bertumbuh, kami mau melayani-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.